Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernata Azbizetira dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus bolak-balik. Arus dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus searah atau DC. Memiliki contoh sumber arus DC yaitu baterai, aki, dan elemen volta. Arus ini memiliki kutub negatif dan kutub positif. Yang kedua ada arus bolak-balik atau AC. Memiliki contoh yang kedua listrik PLN atau generator. Alat yang dapat diukur yang pertama ada voltmeter, yaitu alat yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik. Yang kedua ada voltmeter. Voltmeter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Kuat arus dan tegangan nilainya dapat berubah-ubah karena nilai maksimumnya diukur oleh osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur listrik untuk mengukur arus dan tegangan. Arus dan tegangan nilainya dapat berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Yang pertama ada grafik tegangan AC, memiliki persamaan V sama dengan Vmax sin omega T. Yang kedua ada grafik arus AC, memiliki persamaan I sama dengan Imax sin omega T. Memiliki keterangan V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus listrik, Vmax sama dengan tegangan maksimum, Imax sama dengan kuat arus maksimum, omega sama dengan kecepatan sudut, T sama dengan waktu. Nilai efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter dan voltmeter. Terdapat kuat arus efektif dengan rumus I efektif sama dengan Imax per akar 2. Dan terdapat kuat arus efektif dengan rumus I efektif sama dengan Imax per akar 2. Dan tegangan efektif dengan rumus V efektif sama dengan Vmax per akar 2. Selanjutnya ada rangkaian arus AC atau RLC. Yang pertama ada rangkaian resistor murni atau resistif. Berlaku hukum Ohm, VR sama dengan I dikali R. Yang kedua ada rangkaian induktor murni atau induktif. Hambatannya disebut dengan reaktansi induktor. Memiliki rumus XL sama dengan omega dikali L. Terdapat hukum Ohm, VL sama dengan I dikali XL. Yang ketiga ada rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Hambatannya disebut reaktansi kapasitor. Memiliki rumus XC sama dengan 1 per omega dikali C. Terdapat hukum Ohm, rumusnya Vc sama dengan I dikali Xc. Memiliki keterangan V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus listrik, R, XL, XC sama dengan hambatan, L sama dengan induktansi induktor, C sama dengan kapasitansi kapasitor. Murni atau resistif. Ini gambar grafiknya menunjukkan tegangan dan kuat arus nilainya sefase, dan ini gambar diagram fasornya. Yang kedua ada rangkaian induktor murni atau induktif. Di sini grafiknya menunjukkan tegangan mendahului kuat arus 90 derajat, dan ini gambar diagram fasornya. Rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Di sini ada gambar
Grafiknya menunjukkan kuat arus mendahului tegangan 90 derajat. Dan ini gambar diagram fasornya. Selanjutnya terdapat rangkaian RLC seri. Terdapat resistor, induktor, dan kapasitor. Hambatan totalnya disebut dengan impedansi. Terdapat rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Berlaku hukum Ohm, V maksimal sama dengan I maksimal dikali Z. Selanjutnya ada diagram fasor. Diagram fasor ini berlaku untuk hukum Ohm. V maksimal sama dengan I maksimal dikali Z. Selanjutnya diagram fasor tegangan. Terdapat theta, yaitu cos theta sama dengan R per Z, disebut dengan faktor daya. Daya disipasi yaitu daya yang diserap oleh rangkaian, dengan rumus P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Dapat disederhanakan menjadi P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali R per Z. Rangkaian RLC seri, jika XL lebih besar daripada XC, rangkaian bersifat induktif. Jika XC lebih besar daripada XL, rangkaian bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif atau terjadi resonansi. Jadi kita menemukan rumus frekuensi resonansi, yaitu F sama dengan 1/2V akar L dikali C, memiliki keterangan F sama dengan frekuensi, L sama dengan induktansi induktor, C sama dengan kapasitansi kapasitor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.